Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang dibahas pada seminar nasional yang diadakan oleh Prodi Sistem Informasi beberapa hari yang lalu. Topiknya itu Industri 5.0, Transformasi Cerdas dan Strategi Green Industry melalui Agentic AI. Untuk keynote speakernya itu Insinyur Purnomo, Sarjana Teknik Magister Teknik selaku Wakil Rektor 3 ITPLN. Dan pemateri utamanya itu Ibnu Sinawardi, selaku CEO dan Google Developer Expert. Dan berikut biodata saya. Selanjutnya, Human Centered adalah sistem di mana manusia memiliki pusat kendali sebagai pelayan dari teknologi itu sendiri. Human centered ini meliputi empat aspek, yaitu yang pertama itu resilient, adalah tangguh terhadap guncangan, dan operasional serta adaptif. Yang kedua adalah sustainable, di mana manufaktur yang ada itu adalah manufaktur yang ramah lingkungan dan minim limbah untuk generasi yang akan datang. Yang ketiga itu ada hyper personalisasi, yaitu AI dan analitik data yang digunakan untuk produk yang sesuai dengan preferensi. Yang keempat itu ada konektivitas berbasis data, di mana ini menggunakan integrasi fisik digital via IoT dan cloud computing. Selanjutnya itu mengurai bottleneck pada transisi hijau. Di sini ada gambaran pendekatan konvensional dan otomasi cerdas, di mana pendekatan konvensional itu adalah dengan melakukan efisiensi sumber daya yang meliputi bahan baku, energi, dan pengelolaan limbah. Di mana hal ini telah mencapai batas maksimal menggunakan metode tradisional, skala efisiensi yang dibutuhkan tidak lagi dapat dicapai secara manual. Sehingga sistem tidak bisa lagi dibangun hanya dengan mengetik jutaan baris kode, seperti if-else. Yang dibutuhkan adalah paradigma baru seperti otomasi cerdas yang dirancang dengan tujuan dan alat kerja mandiri. Selanjutnya itu ada pergeseran paradigma dari respon pasif menuju otonomi aktif. Untuk mengurai penjelasan ini, saya membuatnya dalam bentuk tabel yang dibagi menjadi AI pasif dan agentic AI. Nah, untuk penilaian itu sendiri terdiri dari empat, yaitu karakteristik interaksi, kapasitas perencanaan, eksekusi tugas, dan penggunaan alat. Untuk karakteristik interaksi, di AI pasif itu hanya merespons perintah langsung atau prompt driven. Sementara dalam penggunaan agentic AI itu bertindak aktif dan otonom atas nama organisasi. Selanjutnya, di kapasitas perencanaan. Pada AI pasif itu membutuhkan panduan langkah demi langkah. Sementara untuk agentic AI, itu mampu menetapkan tujuan dan merencanakan eksekusi sendiri atau eksekusi mandiri. Yang ketiga, ada eksekusi tugas. Di AI pasif itu terbatas pada satu tugas tunggal. Sementara agentic AI dapat mengeksekusi tugas kompleks dengan multilangkah atau multitask. Yang keempat itu ada penggunaan alat, di mana AI pasif itu tidak memiliki inisiatif, sementara agentic AI menggunakan berbagai tools seperti API dan sistem secara mandiri. Selanjutnya, ada anatomi kecerdasan yang merancang otak buatan. Eh, Bagian ini itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama otak atau LLM, yang kedua memori atau state, yang ketiga alat atau tools. Untuk otak itu sendiri merupakan pusat logika dan penalaran, di mana hal ini bertugas untuk mencerna informasi mentah, memahami konteks bisnis, dan merumuskan perencanaan tindakan atau planning. Yang kedua itu memori, yang bertugas untuk menyimpan status operasional dan log interaksi, seperti memastikan konsistensi jangka panjang, menghindari redundansi, dan belajar dari pola riwayat transaksi. Yang terakhir itu ada alat. Ini bertugas sebagai tangan digital agent, yang memicu API untuk berinteraksi dengan dunia luar secara mandiri, seperti membaca sensor IoT, mengirim laporan, dan melakukan sinkronisasi ERP. Selanjutnya ada orkestrasi multi-agent untuk kompleksitas enterprise. Di sini ada gambaran berupa Agent Development Kit atau ADK framework. Untuk penjelasannya ini ada dua. Yang pertama, keterbatasan agen tunggal. Satu agen tidak cukup untuk industri skala besar. Dibutuhkan kolaborasi strategis untuk menangani alur kerja yang kompleks. Yang kedua itu ada workflow automation, di mana subagen dapat mendelegasikan tugas ke agen lain yang lebih spesifik, di mana sinergi ini dibangun melalui komunikasi terstandarisasi. Dan di bawah ini ada keterangannya. Yang selanjutnya ada integrasi infrastruktur legasi dengan keamanan skala enterprise, yang terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama itu agentic AI, yang kedua ada security gateway, yang ketiga ada sistem legasi dan database. Untuk agentic AI itu terdiri dari privasi data yang memungkinkan penggunaan LLM lokal untuk memproses data, sehingga dapat menjaga kerahasiaan operasional yang berada di dalam perimeter perusahaan. Yang kedua itu ada security gateway yang meliputi auditabilitas tinggi, sehingga adanya transparansi penuh dalam prosesnya. Setiap keputusan dan langkah agen itu dicatat atau log secara detail untuk menjamin integritas. Yang ketiga ada sistem legasi dan database yang meliputi keamanan akses, di mana integrasi harmonis dengan sistem legasi itu dapat tercapai dengan baik. Penerapannya itu melalui pembatasan izin atau permissions yang ketat pada eksekusi tools dan API eksternal. Selanjutnya ada eksekusi proaktif pada sistem legasi atau studi kasus MRO atau WMS. Ini meliputi tiga
langkah. Yang pertama itu ada input, yang kedua ada proses, yang ketiga ada output. Untuk input itu sendiri, itu bertugas untuk membaca skema standar warehouse management system, yang contohnya terdapat pada gambar yang saya tampilkan. Yang kedua itu ada proses, yang berfungsi untuk membaca data inventaris secara real time dan menyimpulkan kebutuhan berdasarkan terminologi standar industri. Yang terakhir itu ada langkah output, yang bertugas untuk mengeksekusi pengeluaran barang tanpa intervensi manual. Berikut contoh kodenya. Selanjutnya, ada katalis otomasi untuk green industry. Yang pertama itu ada efisiensi energi proaktif, dan yang kedua ada zero waste manufacturing. Untuk yang pertama itu meliputi optimasi konsumsi energi secara real-time dan prediktif, di mana agen mengatur beban kerja mesin secara dinamis berdasarkan prediksi ketersediaan sumber dan energi terbarukan. Yang kedua itu zero waste manufacturing. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi titik pemborosan sumber daya dengan presisi yang tinggi, sehingga agen dapat merekomendasikan dan langsung mengeksekusi penyesuaian kalibrasi produksi tanpa harus menunggu persetujuan manusia. Selanjutnya ada akhir era magnetic kode. Di sini saya menjelaskannya dengan membagi dua waktu. Yang pertama itu ada pada masa lalu, dan yang kedua ada pada masa depan. Untuk masa lalu itu sendiri ditandai dengan sintaks manual, di mana era ini ditandai dengan pengetikan jutaan basis kode sintaks if-else untuk aplikasi sederhana dan terotomatisasi penuh oleh AI. Dan di masa depan itu sendiri ditandai dengan adanya arsitek sistem, di mana fokusnya itu bergeser drastis dari bagaimana menulis kode ini menjadi bagaimana merancang sistem yang bisa memecahkan masalah ini. Ini ada sebuah catatan kecil. Selanjutnya ada lahirnya profesi AI arsitek. Ini dibagi menjadi tiga juga. Yang pertama ada desain persona, yang kedua framework agentic, yang ketiga ada orkestrasi API. Yang pertama itu desain persona yang mampu merancang instruksi sistem atau prompt engineering tingkat lanjut yang presisi dan membangun kepribadian perilaku AI yang relevan dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua itu ada framework agentic, di mana penguasaan mendalam terhadap kerangka kerja seperti ADK, menstrukturkan dan mendeploy agen untuk otonom yang stabil. Dan yang terakhir itu orkestrasi API atau API. Ini dilakukan dengan merancang alur logika kompleks antar sistem dan mengintegrasikan API untuk menciptakan ekosistem AI yang sinergis dan otomatis. Selanjutnya ada konsep Human in the Loop atau HITL, di mana agentic AI tidak menghilangkan peran manusia dalam ekosistem produksi ini. Nah, di sini ada terbagi dua posisi antara manusia dan AI di dalam ruang eksekusi dalam penggunaan AI itu sendiri. Dan untuk manusia itu menetapkan nilai etika, merumuskan tujuan akhir bisnis, dan memberikan batasan operasional. Dan untuk AI itu sendiri bertindak sebagai eksekutor otonom yang menjalankan, menganalisis, dan mengoptimasi strategi di dalam batasan tersebut. Dan pada gambar terlihat bahwa arah pandang manusia itu lebih menuju ke pusat intinya, sementara AI hanya sampai di kulit luarnya saja. Artinya, manusia itu bertugas sampai ke dalam inti suatu proyeknya. Sementara AI itu hanya bertindak sebagai pembantu atau alat dalam menjalankan proyek itu sendiri. Dan di sini ada sebuah note, teknologi ada instrumen, namun kebijaksanaan tetaplah domain manusia. Selanjutnya ada strategi bertahan di era kecerdasan buatan. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, kuasai AI sebagai alat, di mana hal ini dilakukan dengan memposisikan teknologi sebagai akselerator karya, bukan sebagai ancaman yang ditakuti. Yang kedua itu bangun mindset sustainability, yang dilakukan dengan selalu mengintegrasikan efisiensi dan dampak lingkungan ke dalam setiap solusi digital yang dibangun. Yang ketiga, itu menjadi problem solver, di mana kita dapat mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar kita, karena satu masalah bisa memiliki beragam solusi melalui penggabungan tools yang tepat. Yang terakhir adalah melakukan kolaborasi lintas disiplin dengan membangun jaringan yang kuat di luar bidang IT untuk menciptakan inovasi holistik dan berkarya dari sekarang. Sebenarnya ada masa depan industri yang berkelanjutan. Transisi menuju green industry hanya dapat dicapai melalui dukungan teknologi yang cerdas, adaptif, dan taktis dari agentic AI yang dioperasikan dengan fondasi etika dan akuntabilitas. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan dan bagikan dari materi yang saya terima dari seminar nasional oleh Sistem Informasi pada beberapa waktu yang lalu. Terima kasih sudah menonton.